Salam sahabat semuanya, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book bersama saya di channel kesayangan Anda, Hendra Syah Official. Dan kali ini kita akan ngobrol kembali dengan salah satu sahabat kita yang pernah hadir di program Sebuku ini, Win Simahgoda atau Raden Syah. Dia kali ini bercerita banyak tentang hal-hal menarik lainnya yang dijalankannya di luar dunia digital. Salah satunya adalah kiprahnya untuk concern membangun dunia pendidikan melalui kegiatan-kegiatan naratif positif. Selain membuat buku, menuliskan beberapa artikel, ia juga rajin melakukan kritikan-kritikan membangun. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat orang sadar bahwa pembangunan sumber daya manusia bisa saja dimulai dari apapun. Salah satunya menyemangati mereka, generasi muda, untuk mencintai kejujuran dan juga buku. Untuk itu, terimalah kehadiran Win Simahgoda dalam Sebuku Inspiring Like a Book. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendra di Hendra Syah Official di program Sebuku Inspiring Like a Book. Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan ke kota Takengon dan jalan-jalan ini saya manfaatkan bertemu dengan sahabat saya Win Simahgoda yang sangat famous sekali. Tentu Anda masih ingat ya video-videonya yang sangat menghibur dan bisa membuat imunitas kita menjadi lebih tinggi. Nah, kebetulan saya tuh udah janji kayak mau ngasih buku sih sebenarnya sama Win, bukan mengasih buku. Ya. Bahasanya gimana ya? Kami sama-sama suka membaca buku. Terus saya berjanji akan memberikan buku yang sudah saya baca untuk dibaca Win. Ya. Demikian juga sebaliknya. Berbagi ilmu pengetahuan. Berbagi pengetahuan. Nah, kebetulan kita nih berada di salah satu tempat wisata namanya homestay ini ya? Ya, di pinggiran sungai ya. Nanti saya akan tag nama lokasinya di video ini dan teman-teman bisa main-main kemari dan nanti saya akan kasih juga perlihatkan foto-foto yang indah dan video-video yang menarik di sekitaran ini. Ya. Apa kabar Win? Alhamdulillah Pak, sehat. Ini kita kan suasananya Lebaran. Alhamdulillah kita sehat-sehat dan ya harus selalu sehat. Berusaha untuk terus sehat ya. Pemikiran dan sebagainya. Dan sahabat semuanya, saya kali mau tunjukkan ya buku yang saya sudah baca dan akan dibaca Win juga. Jadi supaya ngobrolannya jadi sama ya. Jadi sama, jadi menyatu. Win, ini saya sudah baca buku ini. Buku yang pertama adalah ini judulnya Cosmos. Ini esai pembuka oleh Neil dan Grace Tyson. Judulnya Cosmos dan buku ini saya belum pernah baca. Mudah-mudahan nanti ada pengetahuan baru Pak ya. Amin. Benar, bukunya Cosmos ini buku yang pertama. Menarik sekali, recommended. Yang kedua adalah ini novel yang ditulis oleh Mas Andrea Hirata. Ini salah satu novel juga yang saya rekomendasikan untuk dibaca dan judulnya adalah Orang Biasa atau Ordinary People ya. Ini seru sekali kalau teman-teman baca Guru Aini, sebelumnya mendingan baca ini dulu. Sambungannya adalah Guru Aini. Ini kayak trilogi gitu ya. Ini bacaan per kelas ya Pak. Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Ini orang biasa dan saya recommended untuk Win baca. Dan yang ketiga, Win ini kan suka ngajar ya. Dia juga seorang guru. Iya. Nulis buku juga. Masih aktif. Kemudian kritis juga di sosial medianya, statusnya tuh seru. Dan dia juga pelatih yang menyenangkan untuk ngajarin banyak orang. Termasuk saya loh. Saya nih Win Simahgoda yang ngajarin gimana supaya main YouTube dengan baik. Sama-sama ya. Jadi judul yang ketiga ini ada Trillion Dollar Coach. Jadi seperti revolusi kepemimpinan ala Bill Campbell. Jadi ini Bill Campbell ini mentornya Steve Jobs.
Steve Jobs. Steve Jobs ya, Wah, kalau saya masih MacBook ya. belum kenal Ya, Pak ya. belum kenal baik. Ya. Saya juga nggak kenal baik sama dia. Mudah-mudahan. Jadi ini bukunya seru ya, judulnya Trillion Dollar Coach. Jadi ketiga. Wah, Yang ini keempat, bacaan internasional nih. dalam hidup itu kan kita suka harus mencari keseimbangan ya kan. Keseimbangan itu mungkin sosial dengan pribadi kita harus seimbang. Ya. Tapi buku ini tentang mendapatkan hasil luar biasa dari usaha-usaha diri kita juga. Ya. Jadi kalau dalam materi yang saya baca di sekolah itu namanya Pareto Rule. Jadi 80/20. Jadi ini bukunya dari Richard Core. Jadinya Living the 80/20 way. Yes. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Hidup ya, hidup. Hidup ya. Hidup dengan jalan. Dengan jalan 80/20. Dan Nabi sebenarnya mengajarkan kita juga kan keseimbangan, Keseimbangan ya kan? hidup antara ya. hati dan Hati, pikiran. bermasyarakat juga, keluarga dan juga pekerjaan. Dan Biasa. buku yang paling favorit dari 5 buku ini, Wih, 5 ini buku. nih, ini nih yang paling favorit. Judulnya adalah Neil? Astrofisika untuk Orang Sibuk. Wih, Neil deGrasse Tyson. Jadi ini pernah jadi number 1 New York Times bestseller dari Gramedia juga. bestseller. Ya. Gramedia. Dan ini dia saya berikan pada Wen-Wen. Mudah-mudahan Alhamdulillah. bisa dibaca dengan senang. Ya. Dan nanti kita diskusi lagi ya. Yes. Alhamdulillah dapat tambahan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman baru lagi, kita bangun pemahaman. Ya, terima kasih nih dari Pak Hendra. Wah, luar biasa. Terima kasih juga yang udah nulis ya, kami tercerahkan. Jarang dosen yang suka bagi-bagi buku ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Win, Iya, ya. ya. Terima kasih Pak nih. Iya, sama-sama. Luar biasa. Sama-sama. Sama. Saya terima kasih juga nih, Wen udah punya waktu untuk di tengah situasi yang sempit juga. Ya. Biasanya kan orang janjian tuh harusnya, apalagi YouTuber top itu kan harusnya sebulan sebelumnya. Enggak juga. Tapi harus 1 hari sebelumnya, Win ketemuan ya, yuk gitu. Ayo. Enggak sibuk-sibuk amat. Ya, mungkin kan suasana juga baru Lebaran ya, Win. Ya, Lebaran. Wen, kita bicara tentang buku ya, bicara tentang pendidikan. Saya tahu juga Wen tuh banyak sekali menuliskan pemikiran-pemikiran kritis di sosial media, yang Wen punya akunnya pribadi ya. Ya, kita pribadi. Apa sih yang Wen lihat dengan kondisi pendidikan itu, tapi juga sempat membahas korupsi segala macam gitu tuh? Maksudnya apa tuh tiba-tiba langsung ke situ? Ya, kita kan di media sosial Pak. Ini kan bisa kita manfaatkan ke arah yang baik. Oke. Hasil pemikiran, ide-ide kita itu kita tuangkan dalam bentuk media sosial, dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Jadi saya berprinsip begini Pak Hendra. Semuanya itu dasarnya ataupun kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya dunia pendidikan. Betul. Nah, untuk itu saya sangat tertarik mengintegrasikan segala kejadian dengan sudut pandang pendidikan. Yang paling saya tekankan di sini adalah prosesnya. Apapun fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian di kita, di sosial masyarakat itu sangat menarik bila disentuh dengan sistem pendidikan, dunia pendidikan. Makanya kalau dari saya lebih mencintai menulis ini, semuanya sentuhannya dunia pendidikan. Nah, terserah nanti objek kajiannya entah nanti ke manajemen ekonomi Islam kah itu atau korupsi kah dan sebagainya. Ini yang menurut saya Pak Indra kurang kita kaji Selama ini. Sentuhan dasar itu adalah ilmu pengetahuan. Ya Rasulullah pun ayat yang pertama saya rasa Pak Hendra lebih mengkajinya kan Iqra bismi rabbika ya, jadi menyuruh kita untuk belajar membaca. Nah, dengan dasar itu, nah saya lebih semangat lagi mengintegrasikan, mengkaji dan jangan lepas dari proses pendidikan. Korupsi, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, manajemen apapun birokrasi kita itu tidak lepas dari nilai-nilai pendidikan yang telah kita bangun. Karena peradaban kita ini baik atau buruk, saya rasa itu erat kaitannya dengan proses transformasi ilmu pengetahuan. Belajar mengajar dari orang berilmu pengetahuan kepada generasi muda yang
mencari ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Wow. Ini kayak belajar tuh 4 SKS ya. Satu kelas Pak. Mendengar mentor bicara Win, tapi memang kita tahu ya kalau sekarang mungkin orang bukan tidak peduli ya, mungkin sering abai gitu. Bahwa sebenarnya core-nya dari pendidikan itu adalah memberikan pemahaman yang juga harus menyeluruh dan tidak terputus ya kepada orang yang sedang belajar, dan itu kan tanggung jawabnya guru gitu kan ya, salah satunya. Dawin tadi pendidik bercerita tentang itu, tentang juga pendidikan dan juga ada menyentuh-nyentuh pendidikan korupsi juga ya gitu ya. Apa sih yang Win lihat sehingga tuh jadi kayak semacam apa ya kalau kita bilang ya, kayak kegelisahan gitu ya? Memang gelisah selama ini? Ya, saya gelisah sekali Pak Indra. Saya gelisah. Apa yang membuat? Saya sangat suka membicarakan topik yang berkaitan dengan dunia akademisi. Nah, yang tentunya pembicaraan kita ini berlanjut pada pemahaman orang Barat dan pemahaman orang Timur. Nah, paradigma lah bisa kita katakan. Oke, kita masuk ke teknisnya Pak. Begini, karena kalau tidak kita bicarakan contoh ini kurang agak menusuk, kurang menusuk, kurang pas gitu, kurang menggigit. Contoh korupsi. Nah, korupsi itu kan kalau kita kaji dari terminologi Barat, mungkin itu sangat sempit. Kenapa saya katakan sangat sempit? Korupsi itu hanya pada wilayah merugikan negara berupa uang atau mungkin barang dan jasa merugikan negara. Tapi baru-baru ini saya mengkajinya lebih mengkerucut Pak Indra. Korupsi itu kalau di dalam bahasa Al-Quran, terminologi Al-Quran itu membuka wawasan kita. Korupsi di dalam Al-Quran itu agak sulit kita mencari istilahnya dari segi bahasa. Singkatnya mudah kita mendapati korupsi itu kalau dalam Al-Quran itu adalah pengkhianatan. Berkhianat gitu ya. Khianat. Ya. Jadi sangat menarik sekali Pak Indra. Perspektifnya lebih luas. Apapun yang terkait dengan mengambil hak orang lain di dalam Al-Quran diceritakan sebuah pengkhianatan. Oke. Korupsi itu kan terjadi di wilayah yang kecenderungannya di wilayah birokrasi. Kalau orang mencuri daging, mencuri sepeda motor itu kan mencuri lah istilahnya. Mencuri. Bukan korupsi, seringnya disebutnya mencuri gitu ya. Sebenarnya ya birokrasi itu pun sebenarnya mencuri juga. Tapi kan seperti yang kita katakan tadi, lebih luas perspektifnya, berkhianat. Kecenderungannya pada oknum pejabat yang telah diambil sumpah. Dan mayoritas di daerah saya, di daerah kita kan Islam, Muslim. Nah, biasanya diambil sumpah yang isi sumpahnya kurang lebih saya akan melakukan atau memanfaatkan menggunakan jabatan saya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian saya berani dihukum, ataupun kalau saya ingkar, saya rela semacam laknatlah hukum oleh Tuhan, kan begitu kan isi sumpahnya kan seperti itu. Pejabat itu dia itu melakukan pengkhianatan karena dia sudah dipercayakan mengurusi bidang tertentu, lalu kemudian tidak amanah dengan jabatan tersebut. Nah, kalau dalam istilah paradigma Barat itu korupsi, tapi kalau kita kaji ke dalam nuansa Islamnya, dasar Islam itu adalah pengkhianatan. Nah, sedikit lagi Pak Hendra, pengkhianatan ini lebih luas lagi. Misalkan, mohon maaf lah, kita harus berbicara seperti ini. Misalkan uang pelicin, uang tutup mulut, kemudian penggelapan dana fiktif dan sebagainya. Ini semuanya adalah pengkhianatan. Dan kerugiannya, contoh di bidang pendidikan misal, kita ingin SDM kita berkualitas. Kita ingin anak-anak kita, generasi muda kita lebih berkualitas di masa yang akan datang. Dari segi akhlaknya, dari segi kognitifnya, kecerdasannya. Tapi dananya untuk itu kita geroboti, kita ambil.
kita pangkas. Nah, jadi bagaimana? Berarti berkhianat juga dengan generasi yang akan datang ya, secara tidak langsung kan? Ya, itulah Pak Hendra. Mungkin Pak Hendra juga kaji kan kerugian SDM, kerugian generasi muda. Seharusnya dia bisa menguasai ilmu pengetahuan lebih matang, tapi karena kita bermain di roda birokrasi kita ini sehingga itu tidak tercapai. Ya, saya setuju sekali bahwa itu pengkhianatan. Itu salah satu bentuk pengkhianatan ya. Lalu banyak bentuk-bentuk yang lain lagi. Ya. Ini makin seru nih, kayaknya harus dicalonkan menjadi anggota parlemen yang akan datang. Tidak, saya tidak, masih muda Pak, masih muda. Janganlah. Ya artinya Belum. ya itu lelucon yang berbentuknya jadi harapan ya. Semoga. Memangnya kalau kita lihat kan ya negeri kita juga termasuk sedang dicoba kan, banyak hal yang kita dapatkan, dan kita pun juga sebagai warga negara juga harus terus memperbaiki diri secara personal ya, supaya kita jauh dari apa yang kayak Win sampaikan tadi. Berarti kita bicara solusi nih Pak ya? Iya, bicara solusinya gitu. Nah, Win sendiri yang pengen saya tanya dari wacana solusi tadi nih, kan udah memberikan narasi itu, kemudian sering mengkritisi dalam bentuk tulisan. Ada buah pikiran tidak mau buat apa gitu supaya orang-orang terhindar dari itu? Pertama, mungkin kalau misalnya pejabat kan kita di masyarakat biasanya kan jauh sekali ya jaraknya gitu. Mungkin yang paling dekat adalah mengubah mindset orang-orang muda, terus memberikan mereka wadah atau ngajarin mereka kayak kata buku ini tadi, how to deliver information dan knowledge dalam bentuk coaching dan lain-lain. Ada nggak? Atau mungkin memang sudah dilakukan? Nah, memang kalau kita mengkritisi Pak Hendra kan kurang baik lah memang tanpa menghadirkan solusi. Betul ya. Ayo kita cari solusi maslahatan kebaikannya ke depan bagaimana. Kalau dari pemikiran saya Pak Hendra, saya lebih mengangkat kepada karena saya dalam wilayah, berbicara wilayah, saya lebih kepada mengangkat nilai-nilai adat yang ada di wilayah saya. Contohnya ada banyak nilai-nilai kehidupan di masyarakat yang bisa sebagai pedoman. Tidak perlu kita ambil dari pemahaman barat. Nah, misalkan mohon maaf ini agak sedikit sensitif, bahasanya agak dalam, harus saya jelaskan lagi. Di wilayah kami Pak, di Gayo itu ada falsafah namanya akal kin pangkal, kekira kin belenya. Nah, di sini ini merupakan, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Akal kin pangkal artinya jadi akal kin pangkal kekira kin belenya itu adalah sebuah primustike berisi falsafah yang sangat dalam, filosofis. Artinya Tuhan memberi kita akal, kemudian Tuhan juga sekaligus memberi kita kreativitas, inovasi. Dengan itu kita melakukan ataupun mengikhtiarkan agar mendapatkan rezeki yang baik. Kita kan punya akal Pak. Betul. Gitu. Menurut Dr. Johnny M.N., pakar linguistik dari Gayo, sekaligus peneliti budaya Gayo, kekira, manusia itu punya kekira itu adalah inovasi manusia. Inovasi. Jadi menurut saya kita masih kurang dalam hal mengembangkan kekira, mengembangkan inovasi. Contohnya Pak, kita teknis terus Pak kan. Seorang ASN mendapat gaji misalkan 3 juta per bulan. Nah, dia seharusnya punya kekira untuk melipat gandakan rezeki yang telah ada itu per bulan itu. Nah, sayangnya kita tidak mengkekirakannya, tidak berikhtiar bagaimana dengan uang yang ada kita mendapatkan rezeki lebih. Yang anehnya Pak Hendra, saya pun bingung. Kalau orang tidak punya gaji, tidak punya upah, wajar dia mengambil mungkin hak orang lain. Mungkin ya. Wajar kan? Dia tidak punya kebutuhan.
Tapi kalau orang, mohon maaf, seorang pejabat, mohon maaf, tanda petik, sudah ada gaji dan upah yang bahkan lebih menurut perspektif kita, tapi masih saja mengambil hak orang lain berupa barang dan jasa, data fiktif, penggelapan, uang tutup mulut dan sebagainya. Ini kan ada persoalan yang saya rasa serius sekali nih, perlu kita kaji lagi. Kenapa demikian? Nilai adat budaya Gayo ternyata mempreventif ini. Ada di sana dijelaskan melalui makna bahwa nilai itu seperti akal tin pangkal itu sebenarnya itu dasarnya masyarakat Gayo agar tidak korupsi. Nah ini kalau kita teknisnya. Nah cara lain saya rasa solusinya Pak Hendra. Kemarin ini saya dengar di pemerintah Aceh sudah menindaklanjuti bagaimana sudah perkembangan pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah saya rasa ini perlu kita optimalkan kembali kepada anak-anak kita, baik itu di sekolah, mungkin di sekolah menengah atas sederajat, atau mungkin di pesantren. Kalau pesantren kan memang mungkin itu sudah diajari, hanya formnya saja yang berbeda. Di sekolah saya rasa lebih dioptimalkan lagi, lebih pada teknisnya, karena kedepannya kita kan tidak bisa lepas dari dunia birokrasi. Betul. Nah, apapun pembangunan jalan, pembangunan sarana ini semuanya ada nuansa birokrasinya di sana. Tentu ini merupakan hal yang harus kita jaga bersama supaya tidak disalahgunakan. Pendidikan anti korupsi di sekolah kita optimalkan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi ya menarik ya, ada problem tapi tetap ada solusi. Solusinya juga harus dikerjakan secara bersama-sama ya Win. Dan kenapa tadi kita membuka obrolan kita ini dimulai dengan sharing kita tentang buku, bahwa betul. Untuk membuat itu juga jalan keluarnya adalah meningkatkan pengetahuan kita. Literasi bisa meningkatkan kemampuan kita untuk paham akan risikonya korupsi itu, dan juga membuat kita tahu bagaimana jadi orang bermanfaat sebenarnya, ya kan? Jadi akal untuk pangkal ya, sebagai dasar, karena dia berasal dari jiwa yang baik. Nah, jadi budaya literasi ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh budaya literasi dalam membangun generasi muda, terutama pemahamannya. Berbeda Pak, orang yang membaca dengan tidak, sangat berbeda sekali. Jadi itu yang membuat kenapa harus dimulai dengan pengetahuan. Kenapa Allah juga menurunkan ayat pertama, Iqra bismi rabbika. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu, ya kan? Jadi itu yang harus kita renungi, dan perenungan itu harus membuatkan sebuah etika yang baik, khasanah pengetahuan yang lebih baik, dan tentu saja seperti kata Win tadi, menjauhkan diri kita dari berkhianat. Karena membaca kan kita jadi banyak tahu kan kisah-kisah orang, ya kan? Jadi tahu mana yang benar, mana yang tidak gitu. Ya, jadi kita hadir fakta-fakta otentik ke dalam diri kita. Ini salah, ini benar, ini yang harus dilakukan, ini harus ditinggalkan. Dan saya rasa kita semua perlulah mengkaji fakta-fakta empiris, ayat kaumnya dan kaumnya itu harus kita kajikan. Win, terima kasih ya. Ini singkat sekali, tapi alhamdulillah minimal silaturahmi ini kan mengobati rindu kita juga. Ya, saya pun senang sekali terus berlanjut diskusi kita Pak ya. Baik di dunia nyata dan di dunia maya ya. Tapi sebaiknya lebih banyak di nyata ya daripada di maya. Seharusnya Pak ya. Bapak pun ya dengan melalui di akademisinya, mudah-mudahan kita saling bekerja dan berkarya, berinovasi di bidang kita masing-masing. Mudah-mudahan kita terus bisa sehat dan memberikan inspirasi, terutama berbagi pengetahuan. Ya ini mudah-mudahan ini kita pahami Pak ya, buku-buku sebanyak ini lebih mematangkan kita. Baik, terima kasih Win. Sahabat semua, tadi obrolan singkat sekali dengan Win Simagoda. Kalian kalau ingin tahu Win Simagoda, kalian bisa lihat juga di channel YouTube-nya Win Simagoda di Gayo Mugaga. Itu sempat fenomenal karena dia
menyanyikan syair lagu Bintang Kecil dengan versi Gayo Cengkok Gayo. Lagu anak-anak. Dan terus semangat dan tetap berkreativitas di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun. Jangan lupa merasa bahwa kita harus menemukan pengetahuan-pengetahuan baru setiap hari dari proses apapun untuk meningkatkan literasi dan menemukan kebaikan-kebaikan yang ada di diri kita untuk lebih berkembang lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi di Sebuku Inspiring Like a Book. Dan jangan lupa buat kalian yang kira-kira ingin mensupport channel ini, bisa subscribe di Hendra Shah Official dan bisa like dan juga komen yang positif semua konten yang ada supaya kita lebih produktif dan inovatif lagi ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.